Miss you too kids. Eee, nih, Bayu mengatakan, "Romo bagaimana kita menyikapi pasangan yang mendua hati?" Nih, ini juga yang menjadi bagian misteri yang tadi Romo katakan. Kita tuh tidak akan pernah tahu apa yang pasangan kita pikirkan, apa yang sedang dipikirkan oleh pacar kita, oleh anak-anak kita, oleh bahkan orang tua kita. Kita merasa bahwa ketika kita sudah cukup mengenal mereka, kadang-kadang kita masih dikejutkan dengan banyak hal kan. Termasuk kalau dia mendua, kalau dia ternyata menyimpan cinta pada yang lain, kalau dia karena gini loh teman-teman, ada orang yang jenisnya itu akan tertantang, akan membara cintanya ketika diuji oleh apa? Diuji oleh rasa cinta pada yang lain. Gila nggak? Ada loh orang-orang yang tipe seperti ini. Jadi gini, ada orang yang baru akan mengenal betapa dalam cintamu kalau dia menguji cintamu dengan cinta orang lain. Pusing. Jadi pola pikirnya, saya baru akan mengasihimu kalau saya tahu benar bahwa engkau sungguh mengasihi saya. Lalu bagaimana caranya? Diuji, diuji, dites dengan cinta pada orang lain, mendua hati, dengan melakukan apa yang tidak menyenangkan. Eee, Orang yang tidak punya basic trust atau kepercayaan dasar bahwa dia dikasihi, ini biasanya akan gampang sekali menguji cinta kita, ampun deh. Dan ini banyak-banyak sekali melelahkan kita. Iya nggak? Iya nggak? Iya nggak? Termasuk mungkin dia nggak sungguh mencintai orang lain, dia mungkin sungguh tidak mencintai pihak ketiga, keempat, kelima, enggak. Dia hanya ingin ngetes cintamu aja. Dan kadang-kadang butuh kebesaran hati untuk mengerti orang-orang dengan tipe macam ini. Butuh kebesaran hati untuk mengenali dinamika yang lebih mendalam yang sedang bermain ketika mereka uji-uji cinta kita. Bersabarlah, satu, kedua berdoalah, ketiga coba mengenali kebutuhan dasarnya. Setiap orang yang suka menguji cinta dengan cara mendua hati, mentiga hati, mengempat hati, apa, kadang-kadang kita harus kenal akar afeksinya apa. Jadi untuk Bayu, coba kenali akar afeksinya apa. Kenali bukan hanya apa yang di depan mata, kenali sejarah hidup pasanganmu, kenali kenali apa yang dalam sejarahnya kita menemukan jalan-jalan yang berlubang, yang tidak rata, yang mungkin perlu ditambal dengan kasih yang tidak bersyarat. Cobalah mengerti, cobalah mengampuni, cobalah untuk mengatakan bahwa kau dengan segala kelemahanmu adalah cukup bagiku. Kau tidak perlu menguji cintaku. Kau tidak perlu lagi menguji tulusnya hatiku. Karena aku akan berusaha mencintaimu dengan segala kelemahanmu. Bayu, I feel you. Kenapa Romo tahu ini? Karena saya sering menguji cinta Tuhan. Sama juga kita sering kali menguji cinta Tuhan kan. Kita udah tahu bahwa yang kita lakukan itu dosa, yang kita lakukan itu tidak berkenan di mata Tuhan. Tapi kita menguji saja itu cinta Tuhan. Sampai kadang-kadang Tuhan geram, mungkin Tuhan ingin ingatkan kita lewat orang-orang terdekat kita, tapi kita tutup telinga. Kita selalu merasa, "Ah Tuhan, aku nggak layak bagi cintamu. Ah Tuhan, aku nggak pantas bagi cintamu." So I want to tell you the truth. Apapun kondisi hidup Anda saat ini, Tuhan mengasihimu just the way you are. Tapi begitu Anda mengimani, mengamini kasih Tuhan itu, bukankah kita akan ditransformasi oleh keyakinan bahwa kita dicintai dan berharga? Tidak mungkin orang yang sudah mengalami kasih Allah begitu mendalam, bisa sekejap mata lalu mengatakan, "Tuhan jahat, Tuhan tidak baik dalam hidupku, aku benci Tuhan." No, no, no. Itu pasti something else. Maka ketika kita mengenal cinta Tuhan, hidup kita juga harusnya ditransformasi. Jadi sama-sama kita mengalami kasih yang tanpa syarat, tapi sekaligus kita juga ditransformasi oleh kasih itu menjadi pribadi yang lebih berkenan, lebih indah, lebih baik. Amin.